Saudara, jumpa lagi dalam pendalaman Alkitab. Dan pada saat ini kita akan mempelajari tentang keadaan orang mati. Namun sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Kami bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan-Mu sehingga kami saat ini boleh berkesempatan untuk mempelajari firman-Mu. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dari surga, sehingga kami boleh dituntun untuk mengerti akan kebenaran dari kitab-Mu yang suci. Inilah doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Nah saudara, kita lanjut. Memang seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kala membingungkan orang lain. Seperti ini, di manakah orang mati sesudah meninggal? Apakah mereka sudah ke surga atau ke neraka? Bagaimanakah kehidupan mereka yang sudah meninggal? Apakah mereka yang sudah meninggal boleh berkomunikasi dengan mereka yang masih hidup? Nah, apa kata kitab suci mengenai semuanya ini? Mari kita buka dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ayat 6, baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nah, ini jelas sekali saudara, di mana dikatakan bahwa orang mati sudah tidak tahu apa-apa lagi. Jadi manusia itu ketika dia mati, dia sudah tidak tahu apa-apa lagi. Mari kita baca dalam Kejadian 2 ayat 5 dan 7. Ayat 5, 6 dan 7. Di sini katakan bahwa ayat 5, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ayat 6, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia menjadi makhluk yang hidup sebab apa? Dihembuskan nafas hidup oleh pencipta Tuhan. Sebab manusia dibuat dari tanah liat. Jadi ketika tanah liat itu dibentuk menjadi manusia, maka Tuhan menghembuskan nafas. Tetapi jika Tuhan tidak menghembuskan nafas, maka manusia itu menjadi benda yang mati. Sama seperti barang elektronik. Barang elektronik ketika dia dialiri oleh listrik atau baterai, maka dia akan hidup, bisa dipakai, bisa berguna. Tetapi jika tidak ada listrik atau baterai, maka barang elektronik itu atau apapun itu, dia akan menjadi benda yang mati. Demikian juga dengan manusia. Ketika manusia sudah tidak ada nafas lagi, diambil oleh Tuhan lagi, kembali kepada Tuhan nafas itu, maka manusia itu menjadi benda mati. Sudah tidak tahu lagi apa-apa. Kemudian saudara, dapatkah orang mati atau orang yang sudah meninggal berbicara atau berkomunikasi dengan yang masih hidup?
Mari kita baca dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10. Ayatnya yang ke-9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ayat 10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi saudaraku, ayat ini menunjukkan bahwa ketika Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dia sudah melihat gambaran kepada masa depan, yaitu di mana akan ada penipuan-penipuan, akan ada mujizat palsu. Dan siapa DP sponsor? Sponsornya yaitu si pendurhaka iblis atau raja kegelapan. Jadi saudaraku, biarlah kita tidak tertipu dengan si iblis ini. Penipuannya seperti apa? Karena kita sudah tahu bahwa orang mati ketika dia meninggal sudah tidak tahu apa-apa lagi. Tetapi akan ada penipuan dari si iblis itu mengatakan bahwa mereka bisa berbicara dengan orang yang sudah mati. Contoh seperti ini saudara. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, dia menyerupai malaikat yang suci. Dia juga bisa menipu Hawa. Apalagi kita manusia biasa. Mungkin dia menyerupai saudara-saudara kita yang sudah meninggal dan ingin berbicara dengan kita sehingga kita percaya bahwa itu adalah saudara kita. Padahal itu nyata-nyata adalah pekerjaan penipuan mujizat dari setan. Mujizat-mujizat palsu yang diadakan oleh setan. Jadi biarlah saudaraku, kita jangan tertipu dengan si iblis ini. Kemudian saudara, kita akan ada pertanyaan begini. Banyak orang percaya, atau kenapa banyak orang percaya bahwa ketika orang itu meninggal, mereka sudah ada langsung ke surga atau ke neraka. Apakah itu benar saudaraku? Tentu salah. Sebab apa? Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa dia akan pergi ke situ, yaitu di rumah Bapakku yang di sorga itu. Dan dia menyiapkan apa? Tempat tinggal. Dan kalau dia kembali pada kali yang kedua, niscaya dia akan menjemput kita dan kita akan bersama-sama dengan dia. Nah saudara, berarti dikatakan bahwa ada kebangkitan pertama ketika Yesus datang ke surga, datang dari sorga, dia turun ke dunia ini. Pada kali yang kedua ada kebangkitan. Kebangkitan pertama untuk orang-orang saleh atau orang-orang kudus atau orang-orang atau umat-umat Tuhan yang setia pada Tuhan. Dan kebangkitan yang kedua adalah kebangkitan di mana itu adalah untuk orang-orang jahat atau orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan.